masih rangkaian hikmah-hikmah yang berputar seputar adab-adab orang yang arif billah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ada hikmah yang ke-32 ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah untuk memperhatikan diri kita, terutama aib ataupun celah yang kita miliki. Itu akan menjadi satu motivasi ataupun satu usaha yang sangat bagus dan sangat dihargai dalam agama apabila kita berusaha memberikan perhatian terhadap aib-aib ataupun celah-celah yang kita miliki di dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alaihim wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Illa an qala tashawwufuka ila ma batana fika minal uyub khairun min tashawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Artinya tasyawwufuka, ihtimammu ataupun perhatian dirimu, ila ma batana fika, terhadap sesuatu yang tersembunyi di dalam dirimu, minal uyub, yaitu berupa aib-aib, khairun, itu lebih baik, min tasyawwufika, daripada perhatianmu, ila ma hujiba anka minal ghuyub, terhadap sesuatu perkara gaib yang tersembunyi dari dirimu. Itu artinya tadi. Jadi memberikan perhatian terhadap aib-aib yang tersembunyi dalam diri kita, dalam diri seorang hamba, itu lebih baik daripada menitik beratkan perhatian, usaha dan fokus terhadap perkara-perkara gaib yang terhijab dari diri kita. Perkara-perkara gaib yang kita tidak bisa mengetahui perkara-perkara tersebut, daripada ngurusin bagaimana caranya kita ini mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, Pak. Misalkan kita bisa, bagaimana caranya ini kita bisa kasyaf, sehingga ketika melihat seorang langsung ketahuan, wah orang ini orangnya manusia, tetapi kalau dilihat kok mukanya kayak muka hewan gitu. Ini ada Pak yang punya keahlian seperti itu. Ada orang yang punya keahlian seperti itu. Ketika bertemu dengan seorang, kelihatan aib-aibnya, bahwa dia ini pernah begini, pernah begitu, ada masalah seperti ini, masalah seperti itu. Ada orang yang punya kelebihan seperti itu, karunia dari Allah seperti itu, karomah dan lain sebagainya, ini ada. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, daripada kita fokus ataupun menitik beratkan perhatian kita untuk menggapai hal-hal yang seperti itu, untuk bisa mengetahui hal-hal yang gaib yang terhijab dari diri kita, lebih baik kita ini memperhatikan aib-aib yang tersembunyi dalam diri kita. Ada apa aja aib-aib yang ada dalam diri kita. Itu sibuk kita nyari aib diri kita, itu lebih baik. Sibuk kita cari aib diri kita, kita menilik, menelusuri diri kita ini apa yang ada aib-aib di dalamnya, itu lebih baik. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena secara secara basyariah, secara kemanusiaan sendiri, manusia ini tidak akan terlepas dari yang namanya aib ataupun cacat, ya, atau aib ataupun celah. Ya, bahkan ya kan, secara global dipaparkan
bahwasanya di dalam diri manusia ini ada 3 aib. Ada 3 aib. Yang pertama adalah aib nafsiyah. Yang kedua adalah aib qalbiyah. Yang ketiga adalah aib ruhiyah ataupun ruhaniyah. Aib nafsiyah ataupun cela yang bersifatnya diri, ini adalah aib ataupun cela yang kaitannya dengan syahwat jasmaniyah. Syahwat jasmaniyah, keinginan-keinginan yang sifatnya jasmani. Keinginan-keinginan yang sifatnya jasmani. Dan beliau menyampaikan di sini termasuk daripada keinginan-keinginan yang bersifatnya jasmaniyah, yaitu ketika kita masih senang, ya kan, masih banyak keinginan untuk makan enak, tidur nyenyak, ya kan, apalagi Pak, kendaraan bagus, tempat tinggal bagus, pakaian bagus, istri cantik. Ini Pak, keinginan-keinginan yang sifatnya basyariyah seperti ini, keinginan-keinginan yang sifatnya manusia ataupun yang berhubungan dengan jasmani, ternyata ini adalah sebuah aib, sebuah celah. Kalau kita nih masih pengen makannya, ya pengen makan yang enak. Kalau nggak enak, nggak mau makan. Kalau nggak ayam, nggak mau makan. Kalau nggak daging, nggak mau makan. Berarti itu masih ada aib, masih ada celah dalam hati kita. Ini kan kita terkadang sadar nggak sadar, Pak. Ya, terkadang sadar nggak sadar. Maksudnya apa? Terkadang kita nggak sadar itu sebenarnya sebuah aib. Kenapa dibilang sebuah aib? Malu kita Pak kalau kita ini mengaku umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maunya makan enak, makan kenyang, sedangkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Tidak pernah kenyang. Kita ngakunya umat Nabi, ya kan, menjalankan sunnahnya, ya kan? Terkadang kita ini pilih-pilih masih Pak, menjalankan sunnah Nabi ini pilih-pilih, masih yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Iya, masih sesuai dengan hawa nafsu kita. Kalau cocok sama hawa nafsu tuh sunnah dijalanin. Tapi kalau rada berat dikit, rada bertolak belakang sedikit, entar dulu, kan sunnah. Entar dulu, kan sunnah. Soalnya apa? Kalau sunnah ini kan kita jalankan dapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan nggak dapat dosa juga, tapi rugi Pak. Rugi. Meninggalkan satu sunnah itu kerugian yang besar, ya kan? Meninggalkan satu sunnah itu kerugian yang besar. Ya. Nah, seperti itu hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang keinginan-keinginan kita terhadap terhadap hal-hal yang demikian yang sifatnya kenikmatan, keenakan, syahwat yang berhubungan dengan syahwat jasmaniyah, maka ini namanya adalah aib nafsiyah, aib badan. Ya. Ada lagi yang kedua, aib qalbiyah, yaitu aib-aib yang hubungannya terkait dengan masalah hati, mengenai masalah hati. Apa contohnya? Banyak contohnya, seperti cinta dunia, ya kan, cinta pangkat dan kedudukan serta kemuliaan, kehormatan. Ini penyakit juga Pak. Atau yang lain, iri, hasad, dengki. Ini kan penyakit-penyakit hati semua. Ini penyakit hati semua. Dan ini hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, hubungannya adalah aib ataupun keinginan-keinginan yang berhubungan dengan syahwat
qalbiyah, ya kan, syahwat hati, ingin dipuji, ingin disanjung, ya kan, ingin dihormati, ya kan, ingin di apa lagi, banyak yang demikian itu. Belum lagi penyakit-penyakit iri, sombong, dengki. Nah, ini adalah termasuk aib ataupun celah yang patut kita telusuri, Pak. Patut kita telusuri dalam hati ini. Apakah saya ini masih ada cinta dunia? Apakah saya masih ada penyakit cinta jabatan, cinta kedudukan, cinta penghormatan? Ini perlu kita tilik, perlu kita telusuri. Ya, kita telusuri. Maka hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, menelusuri hal-hal ini adalah satu hal yang terpuji. Satu hal yang terpuji. Artinya tidak tercela kita kalau kita ini menilik ataupun mencari-cari aib kita sendiri, asal jangan nyari-nyari aib orang lain. Ini yang enggak boleh. Kita cari-cari saja aib kita sendiri. Nah, kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah aib ruh. Aib yang terkait dengan bagian diri yang bersifatnya batin, bersifat batiniah. Contohnya apa ya tadi? Seperti ada harapan, ada keinginan untuk bisa menggapai ataupun mendapatkan karomah, ya kan, menginginkan untuk bisa mencapai makom-makom yang tertentu. Nah, ini hadirin Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk daripada bagian aib. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali rahmatullah alaih dalam kitabnya Riyadhun Nafsi, beliau menerangkan bahwasanya ada beberapa cara, ya, ada beberapa cara agar kita ini bisa mengetahui aib-aib yang ada dalam diri kita. Ini, Pak, ada beberapa cara. Kalau kita sendiri kadang merasanya kita terbebas aja dari penyakit-penyakit itu, dari aib itu. Kalau kita sendiri, enggak, saya kayaknya enggak, ngerasanya enggak aja, Pak. Tapi kata Imam Ghazali dalam kitab Riyadhun Nafsi, beliau mengatakan bahwasanya ada beberapa cara secara umum yang dengan cara tersebut maka insya Allah kita akan bisa mengetahui aib-aib apa yang ada dalam hati kita, aib-aib apa yang ada dalam diri kita. Yang pertama apa? Dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita hendaknya memiliki seorang guru, ya, seorang guru yang memang mengetahui tentang aib-aib yang ada dalam diri seseorang. Ini kita hendaknya memiliki seorang guru yang memang beliau ini memiliki pengetahuan tentang aib-aib seseorang. Artinya bukan kerjaannya nyari-nyari aib orang, enggak. Tapi seorang guru yang memang beliau nanti akan membimbing kita, oh, yang seperti ini jangan dilakukan, yang seperti ini hendaknya ditinggalkan. Bapak jangan keseringan seperti ini, ya. Jangan keseringan ini enggak bagus. Ini termasuk daripada penyakit hati. Enggak boleh Bapak benci sama si fulan tanpa alasan, ya kan? Enggak boleh Bapak ini iri sama si fulan tanpa alasan, gitu. Jadi yang memiliki seorang guru yang senantiasa mengingatkan kita dalam kehidupan kita, dalam kondisi kita, tempat kita untuk bertanya, tempat kita untuk mohon petunjuk, mohon nasihat, ini hendaknya ada. Sehingga dengan demikian kita memiliki seperti itu, maka itu akan memudahkan kita untuk bisa mengetahui aib-aib yang ada dalam diri kita. Yang pertama. Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah dengan cara kita memiliki teman.
teman yang jujur, yang siap untuk memperhatikan segala sikap kita, kemudian juga siap untuk menegur kita apabila kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ini kalau kita punya teman seperti ini bagus, Pak. Artinya yang berani ngomong di hadapan kita kalau kita ini salah. Ya kan? Kadang sulit juga, Pak. Kadang sulit juga. Sulitnya gimana? Kita punya orang yang seperti itu, kiranya nggak siap. Ya, kitanya nggak siap. Maksudnya apa? Bilang antum salah. Ya kan? Antum salah. Jangan seperti itu harusnya. Ya, yang sabar sedikit, jangan langsung marah-marah aja. Antum teliti dulu salahnya di mana, salahnya siapa. Jangan langsung menyalah-nyalahkan orang. Jangan seperti itu. Nah, kadang kita yang diingatkan seperti itu nggak mau. Udah jelas-jelas dia salah. Udah jelas-jelas dia salah. Ya. Kadang kita seperti itu. Nah, ini tapi penting juga kita punya teman yang seperti itu. Karena teman yang baik itu, Pak, bukan teman yang selalu mengiyakan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Tapi terkadang teman yang baik itu adalah teman yang berani mengatakan tidak ketika kita salah. Berani mengatakan tidak, berani mengatakan salah, ya kan? Ketika kita memang salah, itu. Dan kita seharusnya sebagai seorang hamba, seorang manusia, ketika diingatkan juga harus mau menerima nasihat ataupun peringatan daripada orang-orang yang ada di dekat kita. Namun hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah mengingatkan seseorang juga harus dengan cara yang baik. Seperti itu. Mengingatkan seorang juga harus dengan cara yang baik. Misalnya gimana? Jangan mengingatkan seorang di depan umum untuk kesalahan-kesalahan yang tersembunyi. Ya. Jangan membicarakan maupun menasihati seorang di hadapan umum untuk kesalahan-kesalahan yang secara tersembunyi. Artinya tadinya kesalahan dia ini sebenarnya nggak ada orang yang tahu, tetapi ketika di dalam satu forum atau satu majelis, ya kan, dibuka kesalahannya. Niatnya mau ngingetin. Antum nggak ingat, ya. Antum nggak ingat dulu, antum ini udah terjerumus salah. Antum dulu begini. Coba. Niatnya mau ngingetin, tetapi tidak tepat cara mengingatkannya. Jadi mengingatkan seorang juga harus dengan cara yang baik. Tetapi ketika kita ini punya sahabat ataupun seorang yang memang dengan dekat banget dalam kita, dekat banget kepada diri kita, terkadang lepas aja kita, omongan itu lepas aja, dan ketika dia bicara tentang salah kita nggak tersinggung. Ketika dia bilang bilang benar juga kita tidak tersanjung. Maka teman yang seperti ini hendaknya kita miliki, kita punya, ya. Nah, yang sekarang ini, Pak, yang paling terdekat sama kita yang bisa dijadikan seperti itu, ini adalah istri kita, ya. Istri kita. Nah, istri kita itu orang yang paling berani mengatakan salah kepada kita, mengomentari hal yang tidak pantas yang telah kita lakukan. Maka beruntung kita hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung. Ya, jangan malah ketika kita diingatin sama istri, malah balik sok tahu, sopan banget. Ya, ini Pak. Jadi kalau seperti itu terkadang kelihatan aib kita, Pak. Aib kita kelihatan ketika kita diingatkan seorang terhadap perkara kebaikan, namun kita tidak terima akan nasihat orang tersebut. Berarti ini menunjukkan, berarti saya ini ternyata memang masih punya aib, punya celah dalam diri saya. Nah, itu yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, apa caranya kita untuk mengetahui aib kita adalah kita dengar dari musuh-musuh kita. Ya.
Ini dengan cara seperti itu, ini bisa kita tahu. Karena musuh kita itu orang yang benci sama kita, itu jangankan kesalahan besar, kesalahan kecil aja, itu nggak lepas itu dari omongannya, dari pembicaraannya, dari istilahnya dari penglihatannya. Itu ada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dengar musuh kita, ya kan, orang-orang yang benci kepada kita membicarakan aib kita, keburukan kita, dia terima saja. Toh memang kalau itu benar ada dalam diri kita, ya kan? Oh dia itu, kita dengar dari orang yang benci kita, oh, dia mah orangnya istilahnya sombong dan sebagainya. Ya kita jangan langsung marah. Kita langsung melihat diri kita. Oh benar, jangan-jangan benar apa yang dikatakan orang yang benci kepada saya ini memang benar-benar orang sombong, namun saya nggak sadar. Kita koreksi lagi pada diri kita. Di sini maksudnya Imam Ghazali rahmatullah alaihi itu menuturkan cara untuk melihat aib kita yang seperti itu. Jadi apa yang kita dengar dari musuh kita, orang yang benci kepada kita, ini kita jadikan introspeksi dalam diri kita. Teliti, cek. Oh jangan-jangan benar ini saya, apa yang dikatakan oleh dia. Karena itu orang yang benci sama kita tuh kesalahan sedikit saja pasti akan dia lihat dan tidak akan dilupakan. Yang kemudian dari Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, yaitu dengan kita banyak bergaul dengan masyarakat. Karena masyarakat ini dari Allah Subhanahu wa taala ruang lingkup yang cukup luas. Berbagai macam karakter, sifat, adat dan kebiasaan ini bermacam-macam akan kita temui di masyarakat. Ya. Ada orang yang sifatnya keras, ada orang yang sifatnya lembut banget, ada orang yang omongannya kasar, ada omongannya yang lembut. Seperti itu, berbagai macam. Ada orang yang omongannya keras tapi bukan kasar, cuma memang nadanya keras, tapi yang kebiasaannya seperti itu. Orang-orang yang biasa ngomongnya keras, tetapi bukan kasar, cuma memang dia lebih meninggikan suaranya. Ini banyak seperti itu. Nah, itu yang kita harus bisa menyikapi. Ya, kita harus bisa menyikapi. Sehingga ketika kita bergaul dengan masyarakat, maka ini akan bisa memperlihatkan kita justru malah kepada kekurangan kita, aib kita, celah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai masalah aib ataupun celah-celah yang berhubungan dengan keduniaan, ya kan, misalkan harta tadi, jabatan, pangkat, kedudukan dan kemuliaan. Ini tidak semuanya harta itu adalah sebuah aib. Tidak semuanya juga kedudukan ataupun pangkat itu adalah aib ataupun suatu celah. Tergantung dari orang yang memilikinya. Karena tingkatan juhud yang terbesar, yang tertinggi justru ketika seorang itu memiliki harta. Ketika seorang memiliki harta tapi dia tidak ada rasa cinta terhadap hartanya, itu tingkatan zuhud yang tertinggi. Kalau orang nggak punya harta, ya nggak punya harta, terus dia mau zuhud, gampang, lebih mudah, ya kan? Karena emang nggak punya dia punya, ya kan? Tapi orang punya harta, terus nggak cinta sama hartanya, itu yang berat. Orang dia punya, ya kan? Orang dia punya. Sehingga pada saat kebanyakan orang yang punya harta takut kehilangan hartanya, ya, takut hartanya kehilangan hartanya, takut hartanya habis, ya kan? Takut hartanya berkurang. Ada kalanya memang orang itu senangnya sama ain hartanya itu, dengan duitnya itu. Ada kalanya senang dengan ainnya, dengan barangnya, ya kan? Misalkan orang senang koleksi mobil, ya kan? Senang kan dengan mobilnya,
bukan dengan apa ya, bukan dengan manfaat mobilnya, ya, motor koleksi motor, ya. Tapi ada juga orang yang memang senang karena manfaatnya, ya, karena manfaatnya, senang dengan mobil karena manfaatnya mobil, ya, karena manfaatnya mobil. Kalau mobil yang canggih, ya kan, ini akan lebih akan lebih memudahkan, memuluskan jalan perjalanannya misalkan, seperti itu. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala ada orang yang menginginkan harta, ya kan, menginginkan kebendaan tadi, tapi tujuannya adalah untuk meraih kebaikan. Tujuannya adalah untuk meraih kebaikan. Dia punya harta agar dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Mungkin bersedekah, membantu orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang terdampak musibah, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada Allah Subhanahu wa taala keinginan-keinginan yang hanya sekedar menginginkan barangnya, yang hanya sekedar menginginkan daripada faedahnya, ini masih termasuk aib. Masih termasuk aib. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya, keinginannya terhadap kebendaan ataupun barang-barang tadi adalah untuk meraih kebaikan, maka ini tidaklah termasuk aib, tidak termasuk celah. Jadi hanya beda di niatnya aja, Pak. Beda di niatnya. Makanya kan kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Ya, amal bagus, niatnya jelek, jadi jelek. Ya kan? Tapi kalau amalnya ini biasa-biasa saja, tapi niatnya adalah bagus, maka amal itu akan menjadi baik. Ya, akan menjadi baik. Tapi tidak dengan amal buruk yang diniatin baik. Ya. Amal buruk diniatin baik. Ya. Mencuri, ya. Mencuri niatnya buat nolong orang miskin, ya. Niatnya untuk menolong orang, tetap mencurinya tetap salah, ya kan? Untuk menolong orang itu tidak dengan cara yang tidak baik, ya. Seperti itu ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita meneliti aib-aib kita, celah-celah kita yang tersembunyi dalam diri kita, yang kita sendiri kalau sekedar berjalan dengan biasa saja kita tidak bisa terkuak itu aib-aib itu. Kita fokus di situ, apa lagi nih aib-aib yang saya miliki. Kemudian ketika aib itu sudah kita ketahui, ya kan, sudah kita tahu, oh saya punya kelemahan di sini, di aib nafsiyah saya nih. Saya masih senang makan makanan yang enak, masih senang ya yang bersifat jasmaniah yang enak-enak. Berarti ini saya masih punya aib di situ, masih punya kekurangan di situ. Kemudian setelah tahu, ada usaha upaya, ya kan, usaha upaya bagaimana aib ini jangan sampai ada lagi dalam diri saya, jangan sampai ada lagi dalam diri saya. Artinya mulai menyederhanakan kehidupan, atau juga dari Allah Subhanahu wa taala mulai menerima apa yang ada di sekitar kita. Adanya telur, ya telur dimakan. Adanya daging, ya daging dimakan. Dengan adanya ayam, ya ayam dimakan. Gitu, ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak senantiasa menuruti syahwat ataupun keinginan hawa nafsu jasmaniyah. Begitu juga mungkin ketika kita tilik ternyata masih ada aib qalbiyah saya. Oh, saya ini masih suka bangga diri, ya, masih seneng kalau dipuji, masih kadang suka nggak enak kalau melihat tetangga ini ada milikin yang baru-baru. Nah ini berarti saya masih ada aib, masih ada celah dalam hati. Kemudian ada upaya, ada usaha bagaimana hal ini bisa terobati. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, fokus kita, perhatian kita terhadap aib-aib yang tersembunyi dalam diri kita
agar aib-aib tersebut ini bisa terkuak, bisa kita ketahui dan kita hilangkan, ini lebih baik daripada kita fokus tadi untuk menggapai hal-hal yang bersifat gaib, ya kan, yang tersembunyi dari kita, ya kan? Lebih baik daripada saya pengen bisa ngelihat ini kuntilanak misalkan, pengen bisa ngelihat genderuwo, ya kan? Dan ada orang yang memang Allah kasih kemampuan seperti itu, kita pengen supaya bisa bantu-bantu. Maka lebih baik kita justru malah mendidik daripada aib-aib kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kisah riwayat Wahb bin Munabbih, itu ada seorang yang selama 7 tahun dia senantiasa berpuasa, tidak berbuka kecuali hanya 6 hari dalam setiap tahunnya, ya, hanya 6 hari dalam setiap tahunnya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tahun ke-7 setelah dia merampungkan amalan-amalannya itu, ya kan, dia bertanya, ya kan, dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai di mana derajat saya, makom saya, ya kan, kelebihan saya ini sudah sampai mana? Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala ketika dikabarkan kalau ternyata dia ini hanya menyia-nyiakan waktunya yang 7 tahun itu, artinya tidak ada faedah ataupun manfaat yang akan dia dapatkan dari hal itu. Maka dia mikir, kalau seandainya 7 tahun yang sudah saya lewati itu hanya untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat ghaibiyah, ini saya gunakan untuk mengoreksi aib-aib saya, justru itu sebenarnya lebih bermanfaat. Jadi dia pengen dengan puasanya yang 7 tahun itu, dia pengen agar melihat bagaimana keadaan kondisi manusia. Apakah ada manusia yang tidak dikuasai oleh setan? Apakah ada manusia yang tidak digoda dengan setan? Artinya dia pengen bisa melihat setan. Artinya dia pengen bisa melihat setan. Tapi ternyata ketika dia berdoa kepada Allah, lama nggak dikabulkan, nggak diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala terhadap hal tersebut, nggak bisa menjadi kasar. Akhirnya terbesit dalam hati, kalau saja yang 7 tahun lewat saya buat amalan tadi, riadoh tadi, ini saya gunakan untuk memperbaiki diri, menghilangkan aib-aib yang ada dalam diri saya, tentu itu akan lebih bermanfaat. Tentu itu akan lebih bermanfaat. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tidak lama setelah itu Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat untuk menyampaikan kabar kepadanya bahwasanya apa yang diungkapkannya barusan itu lebih berharga, lebih baik daripada amalan yang selama 7 tahun tadi. Kenapa? Karena yang diungkapkan tadi adalah bukti dia mengoreksi diri, ya kan? Melihat aibnya, melihat celahnya, dan itu lebih baik dari apa yang dia lakukan selama 7 tahun berpuasa secara berturut-turut. Dan Allah Subhanahu wa taala kasih bonus sebab ungkapan itu Allah bukakan apa yang dia inginkan. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa melihat apa yang dia inginkan. Dan ternyata setelah dia lihat, begitu mengerikannya. Ternyata tidak ada satupun manusia yang dia lihat kecuali setan senantiasa berusaha untuk menggoda dan menyesatkan manusia tersebut. Ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diajak oleh Allah Taala Sang untuk lebih fokus kepada tazkiyatun nafs, pembersihan diri kita. Ya, pembersihan diri kita. Makanya doa permintaan, ya kan, ulama mengatakan doa atau permintaan yang paling baik dari seorang hamba adalah doa ataupun permohonan untuk dihapuskan dosa-dosanya. Karena doa untuk dihapuskan dosa-dosa ini adalah untuk membersihkan dirinya.
Ketika dirinya sudah bersih, apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki, maka kan Allah Subhanahu wa taala beri. Bahkan Hasan Al-Basri rahimahullah alaih, beliau ketika didatangi oleh satu orang datang kepada beliau mengadukan masalahnya, saya punya permasalahan ini, yang lain datang punya permasalahan itu, yang laki datang, yang perempuan datang, mengadukan masalahnya kepada beliau. Jawaban beliau hanya satu saja: banyak-banyak istighfar kepada Allah, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Karena dengan dosa-dosa itulah sebab permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi ini bermula. Tapi dengan membersihkan diri dari dosa-dosa, justru itu akan menjadikan penyelesaian dalam setiap permasalahan dalam kehidupan. Jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini yang dikehendaki oleh Imam Athaillah As-Sakandari dari sebagian daripada hikmah-hikmah yang beliau sampaikan kepada diri kita adalah untuk lebih memberikan perhatian terhadap aib dan celah kepada diri kita dibanding perhatian terhadap sesuatu yang terhijab dari kita, itu perkara-perkara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengamalkan, menerapkan dalam kehidupan kita dan keluarga kita, dan tentunya juga semoga kita bisa menyampaikannya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak sekalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau saya lihat itu orang di sini melihat orang lain, banyak hal yang saya alami. Kalau orang sudah merasa benar, itu dia boro-boro boleh saya tahu. Itu paling pun ngomong bapak dan tidak berubah dari mulai kepada itu berubah. Ada yang begitu. Jadi maksudnya begitu apa ya? Ini mengajar bagus itu, maksudnya untuk efektivitas ini pada prakteknya. Baik itu yang tukang pun mesti, tapi itu masih ada orang seperti itu. Tidak mau dengan orang lain bahwa itu benar. Karena paling indah, paling mudah itu menilai dalam arti bahwa aib orang. Iya, itu dia. Termasuk salah satu memang kelemahan manusia ini adalah mampu melihat sekecil-kecilnya keburukan orang lain, tetapi tidak mampu melihat sebesar-besarnya keburukan dirinya. Tapi ketika kita ini sibuk dengan aib kita, nah, makanya tadi Imam Athaillah mengajak kita untuk berikan perhatian khusus untuk menilik, mencari-cari aib kita. Kalau seorang ini sibuk untuk mencari aib dirinya, maka dia tidak akan ada waktu untuk mencari-cari aib orang lain. Maka salah satu kesalahan kita itu kita karena kita nggak mau menilik aib yang ada di diri kita, sehingga kita merasa benar saja, ya kan? Kita merasa yang bisa, kita merasa tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, kita merasa bisa, kita merasa ada kemampuan, bisa, kita merasa ada kelebihan. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak melihat kepada aib kita. Nah, kalau kita melihat kepada aib kita, maka perasaan-perasaan itu akan hilang. Gitu kan? Makanya Imam Athaillah mengajak, ayo lihat aib diri sendiri, maka kamu tidak akan ada waktu untuk melihat aib orang lain. Kalau kita melihat aib diri kita sendiri, maka perasaan-perasaan merasa besar, merasa tidak ada salah, merasa mulia ini tidak akan ada. Nah, tidak akan ada. Makanya itulah satu-satunya jalan, yaitu kita dengan cara tadi menilik, memperhatikan daripada aib-aib kita. Demikian. Ada lagi? Iya Pak Haji. Iya. Yang Pak Ustaz ke sana ya.
mengakibatkan sampai 12 santriwati. Iya. Orang tuanya kan sakit hati, Iya. dendam, sakit hati. Nah, untuk menghilangkan ini, dia kan merasa tidak bersalah, Pak. Iya. Tetapi kan itu merupakan aib juga, karena dia sakit hati, dendam, dan apa terhadap itu yang pertama. Yang kedua, tadi seperti Pak Haji sampaikan itu untuk melihat musuh kita. Lah musuh kita itu contohnya dalam partai. Bukan menilai keburukan, tapi dia fitnah. Iya. Musuh kita itu malah memfitnah. Iya. Baik. Ya memang sifat pendendam memang dari asalnya juga tidak dibenarkan dalam Islam. Apapun alasannya, ya, apapun alasannya. Karena kita memang diajarkan oleh Islam ini memaafkan, ya kan, memaafkan. Tetapi tidak juga kita istilahnya. Karena Islam itu sendiri sudah menerapkan hukum-hukum, ya. Jadi bukan hanya sekedar memberitahukan kepada kita tentang bagaimana akhlak jadi seorang hamba yang baik, tetapi Islam juga mengatur hukum-hukum untuk orang-orang yang melanggar dari syariat, baik itu berupa hukum-hukum yang misalkan berupa ubudiyah ataupun hukum yang berupa muamalah atau sampai masuk kepada bab kisos, jinayah dan lain sebagainya, melukai dan sebagainya, itu tetap ada diatur dalam undang-undang Islam. Artinya ketika seorang melakukan satu perbuatan jinayah ataupun satu perbuatan keburukan yang merugikan orang lain, maka dia memang harus pantas untuk dihukum, ya kan, harus pantas dihukum. Tetapi lagi dan lagi hukum yang diberlakukan adalah hukum-hukum yang berlaku, tidak dengan cara kita menghukum dengan hukum kita sendiri. Karena kalau kita menghukum dengan hukum kita sendiri, kita jadi salah, ya kan? Tetapi kita serahkan penghukuman kesalahan orang ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau di negeri Indonesia, ya serahkan kepada pemerintahan. Kalau memang berlaku dengan hukum Islam, maka diberlakukan hukum Islam untuk menghukum daripada orang-orang yang berbuat jinayat tadi, berbuat keburukan tadi. Nah, kita, ya kan, sebagai korbannya, misalkan keluarga korban dan sebagainya, tentu ada perasaan dirugikan, ada perasaan kesal, ya kan, ada perasaan marah, bahkan mungkin dendam, ya, akan mungkin dendam. Tapi justru disitulah letak perjuangan kita agar jangan sampai kita terbawa dengan hawa nafsu. Ya kan, ini kan penyakit semua nih, ya kan, penyakit semua ini, ya kan. Dan ini ada alasannya, memang ada alasannya. Tetapi disitulah perjuangan kita agar jangan sampai, ya kan, jangan sampai kita ini terlalu berlarut-larut sehingga nanti malah menjerumuskan kita kepada perbuatan yang justru malah melanggar dalam syariat atau hukum. Ketika kita sudah serahkan kepada hukum yang berlaku, mereka memberikan hukuman, maka tugas kita adalah menata hati, menata diri untuk menerima segala keputusan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya agar diberikan kekuatan atas hal itu. Kemudian yang berikutnya tadi berkenaan dengan fitnah, ya. Dengan fitnah. Ketika kita mendengar, ya kan, ketika kita mendengar justru malah musuh kita membicarakan sesuatu yang tidak ada pada diri kita, ya kan, tidak ada pada diri kita. Ya, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah membalas fitnah. Ini kita membalas fitnah lagi malah justru kita terjerumus kepada salahan. Dan itu kan ujian. Ada orang memfitnah kita, ya kan? Lah kita kalau kita dibalas dengan memfitnah dia, maka apa bedanya kita dengan dia? Ya kan? Apa bedanya kita dengan dia? Tapi ketika ada orang yang fitnah, sikapi dengan bijak. Oh, saya enggak begitu. Kita hanya perlu klarifikasi, saya enggak seperti itu. Tapi hati kita juga harus ditata. Ya kan? Hati kita juga perlu ditata.
lumayan sulit Pak. Prakteknya memang lumayan sulit, ya kan? Tetapi memang arahnya seperti itu, ya kan? Nah, makanya orang yang bisa menjalankan sesuai dengan arahan syariat itu orang yang hebat, kan gitu. Orang yang hebat itu orang yang kuat, itu bukan orang yang mampu mengangkat beban yang banyak, tapi mampu menahan rasa amarah untuk meluapkan amarah yang dia miliki. Bukan menahan amarah, tapi meluapkan amarah yang dia miliki, ya kan? Karena orang wajar ketika sesuatu dibuat atas dirinya rasa ingin marah, tetapi ada kalanya rasa marah itu ditekan sehingga tidak meluap, karena kalau sudah meluap rasa marah itu akan terjadi hal-hal yang sudah di luar syariat pastinya, seperti itu. Orang yang mampu menekan hal itu adalah orang yang hebat. Demikian dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan segala aib dan cacat yang ada dalam diri kita, dibersihkan jiwa kita, nurani kita, hati kita, sehingga menjadi hamba-hamba yang benar-benar bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya majlis, mari sama-sama kita tutup para majlis. Subhanallah wa